Hai halo, apa kabar pemirsa? Anda tengah menyaksikan aktual edisi 24 Mei 2014 bersama saya Dedi S. Anggoro. Dan selama beberapa menit ke depan akan kami sajikan informasi berita seputar kota Pekalongan dan sekitarnya. Disiarkan dari studio WPI TV Stimik Widya Pratama Pekalongan. Inilah aktual selengkapnya. Stimik Widya Pratama Pekalongan baru saja menggelar wisuda untuk sarjana dan ahli media komputer yang dilaksanakan pada Rabu 14 Mei 2014. Sebanyak 169 wisudawan dari 4 program studi Strata 1 dan Diploma 3 dinyatakan telah menyelesaikan studi dengan baik. Pelantikan wisudawan Sarjana Sistem Informasi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Stimik Widya Pratama Pekalongan menggelar wisuda sarjana dan ahli media untuk semester genap tahun akademik 2013-2014. Wisuda digelar di Gedung C Kampus Stimik Widya Pratama Rabu 14 Mei 2014. Dalam wisuda kali ini, Stimik Widya Pratama Pekalongan meluluskan sebanyak 169 wisudawan, yang terdiri atas 31 wisudawan dari program studi Sistem Informasi, 122 wisudawan dari program studi Teknik Informatika, 13 wisudawan dari program studi Manajemen Informatika, dan 3 wisudawan dari program studi Komputerisasi Akuntansi. Sementara itu, untuk lulusan terbaik diraih oleh Mitel Septria, Dian Puspitasari, dan Fajar Komaria dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK 3,83 serta Andika Adli Pramana dengan indeks prestasi kumulatif 3,97. Menurut Retnowati MSc selaku Ketua Stimik Widya Pratama Pekalongan, sasaran mutu yang sudah ditetapkan untuk lulusan adalah terserap di dunia kerja setelah 6 bulan terwisuda sebesar 65%. Pada bulan Oktober 2013 lalu, dari 205 orang terwisuda, jumlah lulusan yang sudah terserap di dunia kerja setelah 6 bulan adalah 120 orang. 16 orang berwirausaha, sedangkan yang belum bekerja sejumlah 69 orang. Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa sasaran mutu Stimik tentang serapan lulusan setelah 6 bulan terwisuda sudah terpenuhi. Selain menggelar wisuda, pada kesempatan yang sama, Stimik Widya Pratama Pekalongan juga menggelar Pekan Ilmiah 2014. Pekan Ilmiah adalah kegiatan rutin tahunan Stimik Widya Pratama yang diisi dengan seminar, lomba-lomba, dan berbagai workshop. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer, Stimik Widya Pratama Pekalongan kembali menyelenggarakan Pekan Ilmiah tahun 2014. Pekan Ilmiah tahun ini mengambil tema industri kreatif berbasis open source, dan seperti biasa akan diisi dengan beberapa seminar dan workshop. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Pekan Ilmiah 2014 dibuka oleh Ketua Stimik Widya Pratama, Retnowati MSc, Senin 12 Mei 2014, dan langsung dilanjutkan dengan kegiatan seminar membuat game dengan HTML5 tanpa skrip. Seminar setingkat nasional ini diikuti oleh 200 peserta dengan pemateri dari Ketua Stimik Himsa Semarang, Septia Lufi Mkom. Pekan Ilmiah 2014 berlangsung dari Senin 12 Mei hingga Sabtu 17 Mei 2014 yang diisi dengan 1 seminar dan 5 workshop. Selain seminar nasional pembuatan game dengan HTML5, agenda Pekan Ilmiah akan diisi dengan 5 workshop antara lain workshop penggunaan Zotero, workshop tentang search engine optimization, workshop tentang database, workshop pemodelan 3D, dan workshop pengembangan augmented reality. Salah satu agenda Pekan Ilmiah yang berlangsung adalah seminar membuat blog penjualan dengan search engine optimization. Dalam seminar ini, para peserta diberikan cara untuk meningkatkan penjualan dengan bantuan mesin pencari. Salah satu seminar yang berlangsung pada gelaran Pekan Ilmiah 2014 adalah seminar membuat blog penjualan dengan SEO. Seminar ini diisi oleh Victorianus Aris Siswanto MSI dan digelar di Laboratorium Komputer Gedung A, Kampus Stimik Widya Pratama, Jumat 16 Mei 2014. SEO adalah singkatan dari Search Engine Optimization. Hal ini digunakan untuk membuat sebuah blog agar terindeks dengan baik di mesin pencari Google. Pada seminar ini, para peserta diterangkan tentang bagaimana membuat blog penjualan dengan memanfaatkan SEO sehingga blog menjadi populer dan penjualan akan meningkat. Tetap bersama kami karena aktual akan segera kembali.
It's happening soon. Its center's been blowing in my direction. To me it is new. To me it is new. And it's not gonna change for anybody. And it's gonna be our last memory. And it's led me on and on to you. Tanggal 20 Mei di Indonesia selalu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Berbeda dari peringatan Hari Kebangkitan Nasional biasa, para seniman di Kota Pekalongan memperingati Hari Kebangkitan Nasional dengan menggelar aksi teatrikal bertemakan perjuangan. Kebangkitan Nasional merupakan tonggak terbentuknya persatuan kembali antar bangsa Indonesia dalam usaha perjuangan meraih kemerdekaan. Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei. Untuk menggalakkan semangat kebangkitan yang semakin terkikis, sebuah aksi teatrikal dilakukan di Monumen Batik kawasan Kota Tua Jetayu, Pekalongan. Aksi ini dilakukan secara independen oleh pelajar gabungan Kota Yogyakarta seperti mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dan seniman dari Bengkel Kria. Aksi ini sengaja mengambil tempat di pusat keramaian Kota Pekalongan untuk mengkampanyekan tentang Hari Kebangkitan Nasional. Karena selama ini peringatan Hari Kebangkitan Nasional dianggap formalitas hanya dengan upacara bendera. Diharapkan dengan aksi teatrikal ini masyarakat dapat lebih memaknai arti kebangkitan nasional. Organisasi Masyarakat Islam atau Ormas Islam Nahdlatul Ulama tahun 2014 ini telah berumur 90 tahun. Untuk memperingati hari lahir NU ini, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Pekalongan menyelenggarakan Festival Aswaja 2014. Festival Aswaja digelar selama 1 pekan dan diisi dengan beragam lomba, dialog budaya, dan kegiatan kesenian. Memperingati hari lahir Nahdlatul Ulama yang ke-90, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Pekalongan menyelenggarakan Festival Aswaja 2014. Festival ini dipusatkan di Gedung Aswaja Jalan Sriwijaya dan berlangsung selama 1 pekan sejak Senin 19 Mei hingga Minggu 25 Mei 2014. Festival Aswaja diisi dengan beragam kegiatan di antaranya festival band, lomba qasidah, lomba puisi, seminar-seminar, dan dialog budaya dengan mendatangkan budayawan nasional. Bersamaan dengan itu, pameran buku juga digelar untuk meramaikan Festival Aswaja.
Berbagai penerbit baik dari Pekalongan dan luar kota ikut berpartisipasi dalam acara ini. Selain buku, beberapa gerai juga menawarkan kaos dan pernak-pernik khas Nahdlatul Ulama. Di dalam Festival Aswaja juga turut digelar dialog budaya. Dialog budaya yang diberi judul Malam Seribu Cinta ini menghadirkan budayawan nasional Sastro Al-Ngatawi bersama tokoh-tokoh NU lain. Salah satu kegiatan yang mengisi peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama di Festival Aswaja 2014 adalah dialog budaya yang bertajuk Malam Seribu Cinta bersama budayawan nasional, sekaligus ulama NU Sastro Al-Ngatawi, Habib Muh, Gus Nif, Zainal Muhibin, dan pengurus Les Bumi cabang NU Kota Pekalongan. Esensi dari dialog budaya ini adalah pentingnya kebudayaan untuk menumbuhkan cinta, baik cinta tanah air maupun cinta terhadap agama. Sastro Al-Ngatawi menjelaskan bahwa permasalahan terutama moral bangsa Indonesia adalah krisis budaya sebagai jati diri. Budaya barat yang merusak telah berpengaruh banyak terhadap menurunnya moralitas generasi muda. Untuk itu dengan menggiatkan kebudayaan sendiri khususnya kesenian dapat menciptakan manusia yang lebih baik. Bersamaan dengan kegiatan ini juga dilakukan pelantikan terhadap pengurus Les Bumi atau Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia untuk pengurus cabang NU Kota Pekalongan. Dengan lembaga ini diharapkan kesenian dan kebudayaan di Indonesia bisa berkembang lebih baik. Jangan kemana-mana pemirsa karena aktual akan segera kembali setelah jeda pariwara. Hai guys, ini aku Fatin. Jangan lupa nonton WPI TV terus di wpitv.stimik-wp.ac.id. Oke, jangan lupa ya. WPI TV brings the world into you. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV hanya di wpitv.stimik-wp.ac.id. WPI TV, Stimik, wp.ic.id. WPI TV, WPI TV. Bring the world into you. bring the world into you. Hasil ujian nasional untuk tingkatan SMA sederajat telah diumumkan pada Selasa 20 Mei 2014. Seperti biasanya, acara kelulusan selalu diwarnai dengan aksi coret-coret dan konvoi kendaraan bermotor. Sementara untuk Kota Pekalongan sendiri, dari 4.076 peserta yang mengikuti ujian, 3 orang dinyatakan tidak lulus. Selasa 20 April 2014, hasil ujian nasional untuk sekolah menengah atas dan sederajat diumumkan secara serentak. Pengumuman dilakukan oleh masing-masing sekolah mulai pukul 15. Hal ini langsung disambut oleh siswa yang telah menunggu hasil kelulusan sejak pagi dengan menggelar konvoi. Terpantau oleh kamera WPI TV, semenjak siang para siswa telah berkumpul di beberapa titik keramaian di Kota Pekalongan. Mereka sudah mencoret-coret pakaian OSIS mereka dengan cat semprot meskipun hasil ujian belum diketahui.
Hal ini sudah menjadi budaya setiap hari kelulusan, di mana ribuan siswa merayakan kegembiraan mereka dengan mencoret-coret pakaian dan berkonvoi dengan menggunakan kendaraan bermotor. Untuk ujian nasional tahun 2014 ini, dari 4.076 peserta yang mengikuti ujian nasional setingkat SMA, hanya 3 orang peserta saja yang dinyatakan tidak lulus. Sementara itu, prestasi membanggakan ditorehkan Venita Adina Santoso, siswa SMA Negeri 1 Pekalongan, yang berhasil meraih peringkat kelima nasional untuk nilai rata-rata tertinggi, sekaligus juga menjadi peringkat pertama Provinsi Jawa Tengah. Hal berbeda tampak pada hari kelulusan di SMA Negeri 1 Pekalongan. Bukannya melakukan aksi coret-coret dan konvoi dengan motor, ratusan siswa-siswi SMA Negeri 1 Pekalongan merayakan kelulusan ujian dengan pawai menggunakan sepeda. Hal ini telah rutin mereka lakukan sebagai bentuk kegiatan positif dari merayakan kelulusan ujian nasional. Pengumuman kelulusan ujian nasional selalu identik dengan coret-coret seragam dan konvoi kendaraan bermotor. Seperti itu jugalah yang tampak pada hari kelulusan, Selasa 20 Mei di Kota Pekalongan. Ribuan pelajar yang baru dinyatakan lulus ini turun ke jalan dengan konvoi sepeda motor dan seragam yang dicoret-coret dengan cat semprot. Namun pemandangan berbeda tampak pada suasana kelulusan pada SMA Negeri 1 Pekalongan. Tidak tampak satupun pelajar yang mencoret-coret seragamnya. Yang ada hanya pelajar biasa yang berangkat di hari kelulusan dengan membawa sepeda. Ya, para siswa SMA Negeri 1 Pekalongan merayakan kelulusan dengan pawai menggunakan sepeda. Pawai sepeda bersama di hari kelulusan ini bermula dari keprihatinan siswa-siswi SMA Negeri 1 Pekalongan akan budaya coret-coret dan konvoi kendaraan bermotor yang dianggap kurang baik dan dekat dengan aksi vandalisme. Maka dari itu, sejak 4 tahun lalu para siswa SMA Negeri 1 Pekalongan selalu merayakan kelulusan dengan pawai sepeda. Ujian nasional tahun 2014 ini memberikan warna yang berbeda bagi Kota Pekalongan. Pasalnya, salah satu siswi SMA Kota Pekalongan berhasil meraih peringkat 5 se-Indonesia sekaligus peringkat pertama di Jawa Tengah untuk nilai ujian nasional tertinggi. Gadis cantik ini bernama Venita Adina Santoso. Venita merupakan siswa SMA Negeri 1 Pekalongan yang berhasil meraih peringkat 5 nasional untuk nilai rata-rata UN tertinggi dan sekaligus menjadi peringkat pertama di Jawa Tengah. Menurut siswi yang rutin menjadi juara kelas paralel ini, prestasi yang diraihnya ini merupakan hasil dari doa dan semangat belajar. Selain itu, peran guru dan pembimbing di sekolah juga memiliki andil besar. SMA Negeri 1 Pekalongan merupakan salah satu sekolah unggulan di Kota Pekalongan. Hal ini tampak dari usaha sekolah untuk menjalankan pendidikan sebaik-baiknya. Dijelaskan oleh Sulikin SPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pekalongan, dalam proses belajar sekolah menerapkan sistem tutor sebaya. Dengan tutor sebaya, transfer ilmu tidak hanya terjadi antara guru dan murid, namun juga terjadi dari murid ke murid, seperti halnya Venita yang tak segan untuk berbagi ilmu kepada teman-temannya. Prestasi Venita tentunya menjadi hal yang membanggakan bagi SMA Negeri 1 Pekalongan dan Kota Pekalongan pada umumnya. Semoga gadis yang telah diterima di Fakultas Teknik Universitas Parahyangan Bandung ini dapat menjadi teladan bagi pelajar Kota Pekalongan. Demikian serangkaian berita yang dapat kami sajikan dalam aktual edisi 24 Mei 2014. Saya Dedi S. Anggoro beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa tetap saksikan aktual dan program menarik WPI TV lainnya hanya di wpitv.stimik-wp.ac.id. Salam sampai jumpa.